Berapa keuntungan per pinjaman? Setiap pinjaman. Bagaimana cara mengetahui potongan, administrasi, angsuran per pinjaman, simpanan wajib, besar pinjaman, atau keuntungan dana kita yang kita cairkan per pinjaman? Kita akan membahasnya. Setiap dana ini kawan atau uang ya yang kita cairkan ke calon nasabah nanti ini ke nasabah dipotong sebesar 15%. Nah, lalu bagaimana kita mengetahui cara untuk mengetahui jumlah dananya ini senilai 15%? Oke teman-teman, di sini saya akan coba praktekkan langsung menggunakan kalkulator. Dan teman-teman yang menggunakan kalkulator lewat HP itu sama saja. Tetapi di sini saya akan coba menggunakan kalkulator asli. Oke ya kawan, bagaimana cara mengetahui jumlah dana dari potongan 15% ini? Ini uangnya ya, berapakah uang dari potongan 15% ini? Nah, misalnya seperti ini. 100.000. Tinggal kita kalikan saja 15%. Maka muncul hasil di sini 15.000. Inilah jumlah dananya ya kawan. Sebesar 15.000 dari setiap potongan yang dipotong 15%. Jadi dia jumlah dananya itu 15.000. Itu masih bukan saldo kita semua. 15.000 ini bukan dana kita semua. Di sini kawan, dana yang 15 ini hasil pemotongan tadi ya. Masih terdapat simpanan wajib nasabah senilai 4.000. Nah, jadi ini teman-teman, saldo yang masuk ke kas kita ini, atau istilahnya ini saldo murni kita ya, yang masuk ke kas kita itu hanya senilai 11.000 karena di situ masih terdapat simpanan wajib oleh nasabah. Nah, lalu bagaimana lagi kawan kita untuk mengetahui jumlah simpanan wajib ini per pinjaman, setiap pinjaman? Itu gampang lagi kawan. Seperti ini lagi. 100, misalnya pinjaman 100, tinggal kita kalikan saja 4%. Nah, maka muncul di sini 4.000. Jadi simpanan wajib nasabah itu setiap pinjaman itu senilai Rp4.000. Oke, sekarang ini kawan kita masuk lagi nih. Bagaimana cara mengetahui besar pinjaman? Jadi besar pinjaman ini kawan, dia istilahnya dana yang kita cairkan ke nasabah ini, ke calon nasabah nanti, itu sudah ada keuntungan di dalam. Nah, lalu bagaimana lagi cara untuk mengetahui besar pinjaman ini? Misalnya seperti ini. Setiap pinjaman ya, pinjaman 100. Tinggal kita kalikan 100 dikali 120%. Nah, maka muncul hasil di kalkulator 120. Misalnya seperti ini lagi. Pinjaman 300. Tinggal kita kalikan saja 120%. Maka muncul hasil 360. Jadi itu sudah bersama dengan keuntungan 360.000. Jadi setiap perpinjaman, berapapun pinjaman itu kawan, tinggal kita kalikan saja 120%, maka muncul hasil di situ, hasil keuntungan dana yang kita carikan ini. Seperti itu ya kawan. Kemudian kita lanjut lagi nih. Bagaimana lagi mengetahui angsuran setiap pinjaman, perpinjaman? Itu masih gampang kawan. Tinggal kita begini lagi. Tadi kan besar pinjaman nih. Nah, seumpama seperti ini lagi. Pinjaman 100 dikali 120%. Muncul hasil 120. Nah, lalu bagaimana lagi kita untuk mengetahui jumlah angsuran per pinjaman? Itu gampang kawan. Ini tinggal kita bagi saja 30. Jadi hasilnya 4.000. Itu angsurannya per hari Rp4.000 jika dia pinjaman 100.000. Contohnya seperti ini lagi. Pinjaman 300. Tinggal kita kalikan saja 120%. Maka muncul hasil di sini 360. Nah, dari 360 ini tinggal kita bagi lagi 30. Jadi angsurannya per hari 12.000. Karena nantinya nih kawan kan kita menggunakan sistem angsuran per hari. Jadi tinggal kita bagi 30 hari. Jadi kesimpulan dari video ini kawan, setiap pinjaman per pinjaman itu kita mendapat keuntungan di situ. Misalnya seperti ini, pinjaman 100.000, kita mendapat keuntungan di situ 20.000, ditambah lagi potongan 11.000. Jadi total keuntungan dana yang 100.000 ini teman-teman, yang kita cairkan ke nasabah nanti, ke calon nasabah nanti ya, itu totalnya 31.000. Nah, jika dia misalnya pinjaman 1 juta nih, kita ke pinjaman 1 juta.
keuntungan di situ ada 200.000, istilahnya ini bunganya. Lalu kita dapat lagi keuntungan di situ dari potongan 110. Jadi total keuntungan dari dana 1 juta ini senilai 310.000. Oke kawan, saya rasa untuk video ini penjelasan dari menggunakan kalkulator ini saya rasa sudah cukup ya. Untuk video berikutnya ini teman-teman, saya coba praktekkan langsung menggunakan uang. Jadi biar gampang dipahami nantinya ya teman-teman, untuk video saya nantinya ini saya menggunakan uang langsung, saya praktekkan menggunakan uang, bukan kalkulator lagi, biar lebih mudah dipahami. Buat teman-teman ini yang penasaran dengan video-video saya berikutnya ya, atau juga yang mau belajar sama saya dengan bisnis receh saya ini, silahkan ikuti atau subrek ya channel saya ini, channel Dwi Masamba. Karena akan banyak video-video saya ke depan ini yang akan saya bagikan terhadap teman-teman semua. Dan tentunya ini kawan, video-video yang akan saya bagikan ini tentunya terkait dengan usaha yang saya rintis selama ini. Sampai ketemu di video berikutnya.